Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama Ibu Lia Romlah, guru Matematika di SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis transformasi geometri, yaitu dilatasi. Pernahkah kalian melihat logo perusahaan yang bisa diperbesar tanpa merubah bentuk? Atau grafik laporan keuangan yang ditampilkan dalam skala lebih besar? Nah, konsep ini berkaitan dengan dilatasi. Mari kita pelajari bersama. Dan dilatasi ini Ibu peruntukkan untuk kompetensi keahlian AKL. Nah, apa itu transformasi geometri? Definisi secara umumnya, transformasi geometri adalah mengubah posisi atau ukuran objek. Adapun jenis-jenis transformasi, ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Sekarang, kita fokus pada dilatasi. Dilatasi mengubah ukuran objek atau memperbesar atau memperkecil bangun, tetapi berbentuk tetap. Jadi intinya atau konsep dasarnya ini seperti ini. Untuk definisinya, dilatasi atau perubahan skala adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun tanpa mengubah bentuknya. Dan tentu saja dilatasi ini dipengaruhi oleh pusat dilatasi, kemudian faktor skala. Seperti yang Ibu berikan di gambar ini adalah ilustrasi dari dilatasi itu sendiri. Ini adalah dilatasi yang berpusat pada titik 0,0. Nah, ini berkaitan juga dengan nilai K-nya atau skalanya. Nah, jika nilai skalanya itu lebih dari 1, maka bayangan akan membesar yang searah. Ini berarti lebih dari 1. Maka bayangan titik A ini adalah diperbesar. Kemudian, apabila K-nya lebih dari 0 atau kurang dari 1, maka bayangan akan mengecil. Ini kalau kurang dari 1 berarti nantinya itu segitiganya akan seperti ini ke sini ya, lebih kecil. Nah, jika K-nya lebih dari -1 dan K-nya kurang dari 0, maka bayangan akan mengecil, tetapi berlawanan arah. Dan jika K-nya kurang dari -1, maka bayangan akan memperbesar dan berlawanan arah. Jadi ke sini, di gambar yang hijau ini adalah berlawanan arah untuk nilai K-nya. Dan jika K-nya sama dengan 1, maka bayangannya akan tetap dan arah juga tetap. Jadi tetap seperti ini. Nah, secara matematis, jika titik A, E, Y, yang ini ya, yang Ibu contohkan, jika A, E, Y dilatasi dengan faktor K dengan titik pusat 0,0, maka koordinat hasilnya itu berarti K kali X, K kali Y. Jadi ini adalah bayangannya dari titik A ini, berarti A aksen berada di sebelah sini. Untuk di akuntansi, untuk di AKL, akuntansi layanan perbankan, nah bagaimana konsep ini diterapkan di jurusan AKL? Mari kita lihat contohnya. Contohnya itu grafik laporan keuangan, diagram batang, contoh perbesaran angka laporan keuangan. Yang pertama, penskalaan grafik laporan keuangan. Nah, dalam laporan ini seringkali data keuangan ditampilkan dalam bentuk grafik. Misalnya pendapatan suatu perusahaan ditampilkan dalam skala jutaan atau miliaran rupiah untuk mempermudah analisis. Ini merupakan contoh dilatasi dalam skala data. Jadi artinya ini skala jutaan itu bisa diwakili, misalnya 1 juta diwakili oleh 1.000 rupiah misalnya, itu dalam
laporannya, grafiknya. Kemudian yang kedua, penyusunan laporan keuangan komparatif. Saat membandingkan laporan keuangan dari berbagai tahun, kita sering menggunakan skala perbandingan. Ya, misalnya omset tahun ini meningkat atau melipat dibanding dengan tahun lalu. Jadi secara matematis bisa dianalogikan dengan dilatasi dengan faktor skala misalnya K1,5. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mengenal rumus dilatasi itu sendiri. Dilatasi itu ada yang berpusat di 0,0 dan ada yang berpusat di A, B. Untuk yang berpusat di 0,0, gambarnya seperti ini. Ibu contohkan di gambar 18 ini adalah titik A yang pada pusat 0,0. Ini titik pusatnya 0,0 dan ini titik A-nya E, Y. Sehingga dilatasinya dengan pusat O, K, ini K-nya itu adalah skalanya, maka A aksennya itu menjadi X aksen, Y aksen. Nah, kalau kita memakai dengan matrik, ya, titik E, Y dilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Dalam persamaan matrik dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini dengan persamaan matriknya. X aksen, Y aksen sama dengan matrik K 0, 0, K kali X, Y. Nah, ini apa K-nya? Ibu perjelas lagi, K-nya itu adalah faktor skala K. Sedangkan X, Y-nya ini adalah titik yang dimaksud, titik yang akan diperbesar atau diperkecilnya. Ya, selanjutnya, ada rumus dilatasi dengan pusat A, B. Seperti apa? Seperti bagaimana gambarnya? Ini adalah yang pusat A, B. Nah, ini pusatnya. Titik pusat A, B. Kemudian ada titik A, Y. Ini titik A, Y. Sehingga bayangannya itu K kali X dikurangi A ditambah A. K kali Y dikurangi B ditambah B. Sehingga kalau misalnya dibentuk matrik, kalau yang ini adalah bentuk sederhananya dengan memakai rumus akan seperti ini. K-nya itu adalah skala, ya, sedangkan X-nya, Y-nya itu adalah titik dari A-nya ini, ya. Kemudian untuk A, B-nya ini adalah pusatnya. Jadi harus diketahui nanti pusat A, B-nya itu berapa, kemudian titik A-nya berapa. Nah, nanti akan diperoleh bayangannya. Yang di sebelah sini adalah bayangannya A aksen ini. Nah, kalau misalnya kita akan memakai dengan matrik, jadi AX, Y ini apabila dilatasikan oleh A, B dengan pusat A, B sebesar faktor skala K, maka A aksennya itu menjadi X aksen, Y aksen. Nah, maka akan diperoleh persamaan matriknya adalah X aksen, Y aksen sama dengan matrik K 0, 0, K kali X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah A, B. Seperti itu untuk rumusnya. Sekarang kita ke contoh, ya, contoh dari soal dan penyelesaian dari dilatasi yang berpusat di 0,0. Misalkan titik A 2,3 didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2 terhadap pusat 0,0, tentukan bayangan A-nya setelah dilatasi. Nah, kalau memakai rumus yang sederhana tadi, kita tinggal mengalihkan faktor skala 2 dikalikan dengan X. Tadi nilai X-nya kan 2, nilai Y-nya 3. Jadi K-nya atau 2 dikalikan dengan 2, kemudian 2 dikalikan dengan 3. Maka jawabannya atau bayangan dari A tersebut adalah 4,6. Nah, kalau Ibu mengingatkan kembali untuk dilatasi ini, misalkan untuk yang pusatnya 0,0 dengan A, B, nah ini bisa dilihat lagi perbedaannya,
Jadi kalau misalnya ini dalam bentuk matrik ya. Nah, kalau dalam bentuk matrik seperti ini kalau misalnya yang berpusat di A, B. Nah, ini seperti ini. Untuk mencari bayangannya, Y aksen, Y aksen, maka sama dengan K, 0, 0K. Nah, X dikurangi A, Y dikurangi B, ditambah A, B. Ini kalau yang berpusat di 0, di A, B. Kalau yang berpusat di 0,0 berarti tidak usah memakai ini. Ya, ini yang dikurangi A, dikurangi B, ditambah A, ditambah B, ini tidak usah pakai ini. Gitu. Jadi, simple mengalihkannya, ya kembali lagi seperti ini. Jadi, K kali X, K kali Y, gitu. Ini contoh yang lain, ya. Bisa kalian lihat sendiri, nanti pelajari kembali. Sekarang lanjutkan dengan contoh yang berpusat di A, B. Nah, misalkan tentukan bayangan titik A negatif 5,2 setelah dilatasikan terhadap pusat 3,4 dan faktor skala min 3. Nah, ini titik pusatnya, pembahasannya titik pusatnya A min 5,2 akan dilatasi oleh pusatnya 3,4 dan faktor skalanya min 3, maka akan dituliskan seperti ini. Kita mencarinya X aksen, Y aksennya seperti ini. Ini ditulis rumusnya K 0, 0K kali X dikurangi A, Y dikurangi B, ditambah A, B. Nah, kemudian kita masukkan. Ini K-nya kita ganti dengan negatif 3, ya. Ini dengan negatif 3. Kemudian E-nya adalah min 5, Y-nya 2, kemudian A-nya tadi adalah 3, berarti ini min 5 dikurangi 3. Kemudian yang ini 2 dikurangi 4, ya, karena nilai B-nya adalah 4. Kemudian ditambah 3, 4. Ini sebagai pengganti A dengan B. Nah, kalian masih ingat kan cara mengalihkannya? Ya. Nah, ini kita tulis saja dulu, min 3, 0, 0, min 3. Kemudian ini kita operasikan yang ini dulu. Min 5 dikurangi 3. Sama artinya dengan min 5 ditambah min 3. Jadi hasilnya min 8. Kemudian yang ini, 2 dikurangi 4. Hasilnya adalah min 2. Kemudian ditambahkan 3, 4. Nah, ini perkalian matrik ordo 2 dengan 2 kali 1, ya. Nah, cara mengalihkannya masih ingat kan semuanya? Min 3 kali min 8 berarti positif 24 ditambah 0 kali min 2. Itu adalah hasilnya 0. Maka hasil akhirnya adalah 24. Kemudian untuk yang baris kedua, berarti 0 kali min 2 adalah 0 ditambah min 3 kali min 2, positif 6. Jadi kita tulis di sini 6. Kemudian ini kita tulis 3, 4. Nah, setelah itu 24 tambah 3, kemudian 6 tambah 4, maka hasilnya 27, 10. Jadi, bayangan titik A setelah didilatasi oleh dengan pusat 3,4 dan faktor skala min 3, maka bayangan A itu adalah 27,10. Nah, jadi ya aplikasi dilatasinya untuk jurusan AKL, grafik dan diagram, itu seperti analisis dengan skala yang berbeda. Kemudian skala laporan keuangan akan memperbandingkan periode yang diskalakan. Ketiga, analisis sensitivitas, pengaruh perubahan variabel. Keempat, inflasi, ya berarti nilai uang menjadi mengecil. Yang kelimanya adalah pertumbuhan investasi. Jadi modal akan semakin membesar. Jadi itu dilatasi bisa diterapkan di AKL itu seperti itu. Nah, begitu tentang dilatasi. Mari kita buat rangkumannya. Ya, yang pertama dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tertentu disebut faktor dilatasi.
atau faktor skala dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Jenis-jenis yang kedua dilatasi dinotasikan dengan D, P, K. Ini P ini ada pusat, K-nya adalah faktor skala. Di mana P merupakan pusat dilatasi dan K merupakan faktor skala. Yang ketiga jenis-jenis dilatasi berdasarkan titik pusat, misalkan koordinat titik A, Y akan dilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0 dan pusat A, B akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Nah ini perhatikan, titik pusat 0,0 maka persamaan matrik transformasinya akan seperti ini. Ya, aksen Y aksen sama dengan K, 0, 0, K kali kali X, Y. Kemudian apabila titik pusat A, B, maka bayangan persamaan matrik transformasinya X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah ditambah A, B. Maaf. Sudah belajar bersama, jangan lupa untuk mencoba soal latihan yang telah diberikan dan eksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.